Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan pajak, kembali kita bertemu dalam acara podcast edukasi perpajakan KPP Madya Denpasar. Bersama kami, Bapak Ibrahim dan saya sendiri, Nyoman Suitra, yang nanti akan memandu dalam acara podcast kita pada hari ini yang akan membahas materi terkait dengan pemindah bukuan. Seperti yang kita ketahui bersama, dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, ketentuan pemindah bukuan diatur ulang dalam peraturan tersebut. Apa saja yang menjadi hal-hal yang perlu kita bahas hari ini akan kita bahas dengan lebih detail sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas materi pemindah bukuan pada hari ini. Kang Ibra, bagaimana Kang Ibra? Ya. Sehat Kang Ibra? Alhamdulillah sehat. Kang Ibra, materi kita hari ini kan terkait dengan pemindah bukuan Kang ya. Betul. Jadi dengan berlakunya PMK 81 tahun 2024 ini tentu ada beberapa hal yang membedakan antara pemindah bukuan tahun sebelumnya, sebelum berlakunya PMK 81 tahun 2024 ini dengan PMK-PMK yang sebelumnya. Ya. Kang Ibra, apa yang membedakan antara pemindah bukuan yang berlaku mulai 1 Januari 2025 ini dengan pemindah bukuan yang tahun-tahun sebelumnya, Kang? Baik, jadi tentu berbeda sekali ya untuk pemindah bukuan yang diatur di PMK 81 tentang sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex ya, seperti itu, dan ini sangat berbeda di sistem Kortex ya dengan sistem sebelumnya ya. Nah, untuk tahun 2025 ini tentu akan lebih mudah dan otomatis ya, seperti itu. Pemindah bukuan atas apa aja yang untuk di era Kortex ini yang bisa dilakukan ya, seperti itu. Yang pertama adalah melalui penggunaan deposit pajak. Yang kedua adalah pemindah bukuan atas pembayaran dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, dalam rangka pemenuhan validasi ya PHT-PHTB atau escrow formil untuk penelitian PHTB. Yang ketiga adalah pemindah bukuan yang belum digunakan ya untuk menambah saldo deposit ya pada mesin MTFD, mesin teraan digital ya, seperti itu. Dan yang keempat adalah jumlah pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terutang atau yang seharusnya. Nah, untuk pemindah bukuan ini ya dilakukan untuk jenis pajak penghasilan, PPN, PPNBM, PBB, dan termasuk pajak karbon, seperti itu. Oke. Berarti tadi yang Kang Ibra bahas terkait dengan mesin teraan itu berarti terkait dengan pembayaran bea metra ya? Betul, bea metra ya. Berarti bea metra itu sepanjang belum digunakan masih bisa dipindah. Masih bisa ya. Oke. Jadi terkait dengan pemindah bukuan berarti terkait dengan saldo deposit yang masih ada, kemudian pajak penghasilan final terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dilakukan validasi Kang ya. Yang belum dilakukan. Kemudian bea metra dan jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Oke, Kang Ibra, kemudian terkait dengan berlakunya pemindah bukuan sesuai dengan ketentuan di PMK 81 tahun 2024 ini, memang kalau yang tahun-tahun sebelumnya apa Kang? Kayak gimana pemindah bukuan ini kok bisa ada pengaturan? Ya, apa perbedaannya antara pemindah bukuan yang sekarang dengan yang tahun-tahun sebelumnya? Betul, untuk yang sekarang yang melalui Kortex ada sangat perbedaannya cukup mendasar ya, seperti itu. Yang pertama meliputi pemindah bukuan ya, kalau dulu yaitu menggunakan formulir SSP ya, baik menyangkut pembayaran sendiri atau wajib pajak lainnya, seperti itu. Yang kedua adalah pemindah bukuan karena adanya kesalahan pengisian data pembayaran yang dilakukan ya dalam sistem pembayaran pajak secara elektronik dalam BPN ya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah pemindah bukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP ya dilakukan oleh Bank Persepsi ya, seperti itu. Dan yang keempat adalah pemindah bukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian oleh pegawai Direktorat ya Jenderal Pajak ya, seperti itu. Mungkin itu ya perbedaan yang mendasar ya, seperti itu ya. Oke. Berarti kalau bisa dibilang kalau dulu jenis-jenis pemindah bukuan itu banyak sekali. Banyak. Dan bisa dibilang
hampir semua jenis pajak kalau dia salah bisa dipindah bukukan kan ya? Betul, Karena seperti itu. dengan berlakunya PMK 81 ini diatur lebih spesifik. Lebih spesifik. Hanya pajak-pajak tertentu saja yang bisa Betul, dipindah seperti bukukan. itu. Jadi dengan berlakunya PMK 81 ini tentunya wajib pajak tidak bisa sembarangan melakukan pemindahan bukuan. Betul, seperti itu. Jadi apalagi dengan sistem Kotek ini kan bisa bilang sistem ini mengurangi kesalahan wajib pajak. Karena bagaimanapun juga dengan adanya sistem Kotek ini billing itu baru akan terbentuk pada saat wajib pajak mau melakukan pelaporan SPT masa Ya, ataupun betul, SPT tahunan seperti tanya. itu. Oke. Nah, misalnya Kang, kalau seperti itu misalnya di tahun 2025 atau tahun ini nih, 2026 ada kawan pajak melakukan kesalahan pembayaran, seperti apa treatmentnya atau solusinya seperti apa Kang? Kesalahan Ya, pembayaran betul Kang. setelah membuat billing atau bagaimana ini? Jadi pada saat yang bersangkutan salah membuat billing. Jadi Oh, billingnya sudah terbentuk melalui layanan mandiri di Cortex, ternyata salah. Nah itu apa solusi yang bisa diberikan? oke. Jadi untuk yang mungkin kurang bayar, mungkin pertanyaannya, misalnya mungkin dikasih contoh ya, Bi, ya, apa ketika kesalahan membuat kode jenis akun pajak itu ya, Betul. tadinya harusnya 411211 menjadi 41121. Otomatis kan itu pembayaran untuk PPh, harusnya kan buat PPN ya, Betul, seperti betul, itu ya, betul. kawan pajak ya. Nah, untuk yang era Cortex ini, pembayaran ya, billing pembayaran itu terbentuk ketika kita akan melaporkan SPT. Jadi ketika kita klik bayar dan lapor, itu akan terbentuk billing terlebih dahulu. Jadi meminimalisir kesalahan ketika membuat billing. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Berarti bisa dibilang dengan berlakunya Cortex itu kesalahan wajib pajak dalam hal melakukan pembuatan billing Ya, ataupun pembayaran itu betul. hampir tidak ada ya. Betul, hampir Kecuali tidak ada. seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Ibra, pada saat wajib pajak salah, misalnya kita contohkan salah membuat billing atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, harusnya atas nama si penjual A, ternyata yang dibuatnya penjual B. Sepanjang itu belum dilakukan validasi oleh kantor pajak ataupun melalui sistem Kotek, itu masih bisa dipindah bukukan ya. Oke, baik Kang. Nah, biar asik kali ini Bim ya. Mungkin biar kita asik saling berbagi share dengan kawan pajak, ini juga ada pertanyaan ini mungkin ya. Kalau gimana nih Beli? Kalau billing terkait SPT yang seharusnya ya, yang misalnya tidak ada yang salah lagi, tapi kalau salahnya billing setor PPh tadi ya, udah dijelaskan di sini, tapi kita tegaskan lagi atas pengalihan itu bagaimana? Kita udah terlanjur bayar nih untuk pengalihan PPh TB atau validasi. Bagaimana cara pemindah bukuannya? Seperti itu. Baik, Kang Ibra, baik kawan pajak, berarti kalau bisa dibilang terkait dengan kesalahan pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, itu bisa jadi ada dua peristiwa. Yang pertama, atas PHTB tersebut sudah dilakukan pembayaran tapi belum dilakukan validasi. Atau yang kedua, sudah dilakukan pembayaran dan sudah dilakukan validasi. Jadi treatmentnya bagaimana atas dua kejadian tersebut? Yang pertama, apabila atas PHTB tersebut sudah dilakukan pembayaran tapi belum dilakukan validasi untuk memperoleh surat keterangan validasi, maka wajib pajak bisa langsung melakukan pemindahan bukuan melalui Cortex dan itu tanpa penelitian oleh KPP. Kemudian yang kedua, apabila sudah dilakukan pembayaran dan sudah dilakukan validasi, maka wajib pajak harus mengajukan pembatalan surat keterangan kan. Jadi wajib pajak melakukan pembatalan surat keterangan, setelah itu maka bisa dilakukan pemindahan bukuan. Baru bisa dilakukan pemindahan bukuan apabila surat keterangan validasi itu dibatalkan. Gitu Kang. Jadi seperti itu ya. Bagus. Pak Yabli, mungkin kemarin ada wajib pajak kita yang datang juga untuk validasi ini kan, apakah bisa dilakukan secara mandiri gitu ya? Oke. Jadi terkait dengan validasi PHTB dengan berlakunya sistem Cortex yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2025, semua layanan perpajakan itu dilakukan secara mandiri by system melalui Cortex. Jadi wajib pajak tidak perlu datang lagi ke KPP, baik itu KPP terdaftar ataupun KPP terdekat ataupun KP2KP. Kecuali memang dalam hal wajib pajak mengalami kebuntuan dalam hal melakukan kegiatan ataupun pelayanan perpajakan. Jadi wajib pajak silakan datang ke KPP terdekat, tidak harus ke KPP terdaftar. Karena sifat kami berdasarkan ketentuan di Cortex bahwa untuk layanan perpajakan itu bisa di mana saja, dimanapun.
bisa dimanapun Betul. ya. Dan wajib pajak bisa melakukan kegiatan ataupun layanan perpajakan itu secara mandiri melalui Cortex. Gitu, Siap, Kang. bagus. Siap. Ah, ada lagi nih mungkin Ya. ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu kawan pajak ya seperti ini yang tadi validasi sudah ya Ya, beli ya udah ya. jelas dijelaskan beli ya. Gimana sekarang tata caranya? Tadi kita berbicara terus, tapi tata caranya bagaimana di Cortex ini? Baik. Ya mungkin yang saya jelaskan di sini Kang terkait dengan tata cara pemindah bukuan. Kalau tadi kan pemindah bukuan terkait dengan validasi PHTB kan saya kira kawan pajak sudah paham semua. Nah, yang terkait yang lain, karena tadi disampaikan di awal sama Kang Indra, bahwa pemindah bukuan itu bisa dilakukan atas saldo deposit pajak yang masih ada. Nah, itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, apabila saldo deposit itu masih ada, maka kawan pajak bisa melakukan pemindah bukuan atas saldo deposit itu melalui menu pelaporan SPT masa maupun menu pelaporan di SP tahunan. Jadi pada saat wajib pajak itu klik bayar dan lapor di SPT masa maupun SPT tahunan, sepanjang nilai PPh ataupun PPN yang kurang dibayarkan tersebut sama atau lebih besar dari saldo deposit, maka pemindah bukuan secara otomatis itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Jadi wajib pajak tidak perlu membentuk billing. Jadi cukup pada saat wajib pajak klik bayar dan lapor, nanti akan muncul notifikasi apakah melakukan pemindah bukuan deposit ataupun melalui pembayaran billing. Jadi ada pilihan ya? Ada pilihan, ada dua pilihan Kang. Jadi kalau memang saldo depositnya masih ada dan nilainya sama atau lebih besar dari pajak yang kurang dibayarkan, silakan kawan pajak memilih pemindah bukuan deposit pajak. Atau yang kedua, misalnya kawan pajak sudah terlanjur bikin billing kan? Itu sudah terlanjur bikin billing, ternyata saldo depositnya masih ada. Nah, kawan pajak bisa melakukan pemindah bukuan melalui menu pembayaran dan dipilih permohonan pemindah bukuan. Melalui menu tersebut silakan dilakukan pemindah bukuan. Tetapi ingat, dicatat bahwasanya pemindah bukuan itu hanya bisa dilakukan untuk satu NTPN saja. Jadi apabila ada saldo deposit dengan NTPN dengan satu NTPN yang sama, kemudian nilainya sama atau lebih besar dari pajak yang kurang dibayarkan, itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Berarti tapi tidak akumulasi. Ya. Jadi kalau pemindah bukuan secara manual yang tadi saya sampaikan, yang dari menu pembayaran, permohonan pemindah bukuan, itu pemindah bukuan hanya bisa dilakukan untuk satu NTPN saja. NTPN, dasarnya ya. satu NTPN ya. Bukan akumulasi dari saldo deposit yang sudah ada, gitu Kang. Ya. Terus ini beli pemindah bukuan ini mungkin bisa dijelaskan ini ada dalam bentuk rupiah atau dolar itu bagaimana? Beli? Baik, kawan pajak mungkin sedikit saya jelaskan terkait dengan pemindah bukuan. Jadi ada dua tipe pemindah bukuan yang diajukan oleh wajib pajak itu sendiri ataupun pemindah bukuan secara jabatan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang terjadi bahwasanya ada wajib pajak yang sudah memperoleh izin menggunakan pembukuan secara dolar, tapi masih melakukan kesalahan dalam hal melakukan pembayaran billingnya ataupun pembuatan billingnya masih menggunakan PPh pasal 25 rupiah. Ya. Jadi kewajibannya dia harusnya membuat billing dalam billing PPh pasal 25 dalam bentuk dolar ataupun dalam mata uang dolar, tapi membuat billingnya dalam bentuk rupiah dan sudah dibayarkan. Nah, atas case-case tertentu tersebut akan ada solusinya. Solusi yang pertama adalah melakukan PBK secara jabatan. Jadi apabila wajib pajak sudah terlanjur membuat billing PPh pasal 25 rupiah dan sudah membayarkannya, maka wajib pajak akan dilakukan PBK secara jabatan. Sehingga nanti pada saat wajib pajak melakukan pelaporan SP tahunan, kredit pajaknya akan otomatis muncul. Ya. Atau yang kedua, misalnya ternyata PPh pasal 25 rupiah tersebut sudah dibayarkan, kemudian wajib pajak membayar kembali menggunakan PPh pasal 25 dalam bentuk dolar. Nah, treatmentnya seperti apa? Maka wajib pajak bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang atas PPh pasal 25 rupiah yang sudah dibayarkan tersebut. Oke, jadi cukup menarik itu. Ada pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Betul, Kak. Itu boleh ditegaskan kembali itu jika hal apa gitu bisa dilakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Nanti untuk episode berikutnya mungkin kita akan bahas lagi terkait dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang, di mana pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang ini juga diatur di PMK 81 tahun 2024
merupakan salah satu solusi selain pemindah bukuan apabila wajib pajak melakukan kesalahan pembayaran ataupun ternyata di SPT-nya ada lebih bayar. Oh, ada lebih Ada bayar ya perubahan. Nanti rasanya. di episode berikutnya akan kita bahas. Nah, jadi mungkin dari kami cukupkan sekian kawan pajak. Jadi ingat bahwasanya atas pemindah bukuan itu masih bisa dilakukan, tetapi hanya untuk jenis-jenis pajak tertentu saja. Ingat kawan pajak bahwa pemindah bukuan itu masih bisa dilakukan, tetapi hanya untuk jenis-jenis pajak tertentu saja. Tetapi dengan adanya sistem Kotek ini diharapkan wajib pajak lebih cermat dalam membuat laporan sehingga billing yang terbentuk nanti pun sudah sesuai dengan ketentuan ataupun tujuan kawan pajak semua. Baik, mungkin dari kami cukupkan sekian. Mungkin ada tambahan dari Kang Ibra? Ya, mungkin tadi udah ada intisarinya ya, Ya. rangkumannya seperti itu. Tadi apa beli yang pertama? Ya, jadi nanti untuk wajib pajak silahkan memanfaatkan sistem Kotek dengan cermat, ya, sehingga nanti meminimalisir kesalahan wajib pajak di dalam membuat billing dan membayarkan pajaknya. Iya, gitu. siap. Oke. Baik kawan pajak, mungkin materi pemindah bukuan yang kita bahas hari ini kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kawan pajak. Sebagai penutup kata, saya sampaikan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Om Santi Santi. Santi Santi.